Ready nih bro. Ke game yang pertama. Seluruh kegulauan kalian untuk menunggu sekarang akan terbalaskan. Dan ini dia map pertama, Erangel. Check this out guys. Check this out. Oke, ini dari Angel SMB beberapa. Ini udah kayak landmarknya SMB ya. Betul. Ada 3 apa jembatan yang sering sekali menjadi saksi bisu pertempuran tim-tim yang mencoba untuk menyeberang. Lalu ada speedboat di bagian bawahnya juga. Ini ada area keren juga. Ya pastinya ke-18 tim ini akan memperebutkan poin di Erangel. Map pertama kita sebelum nantinya kita akan lompat menuju ke Sanhok. Kita akan lompat menuju ke Miramar. Yang terakhir adalah Vikendi. Yes, betul sekali. Aerial view sudah terlihat. Musik yang luar biasa untuk memulai Scream. Ini adalah sebuah catatan sejarah. PCC X PMPL resmi dari Tencent. Dan ini akan menjadi event pertama yang menjadikan PCC ini menjadi step up sekarang ini. Dan dalam kurang dari 3 detik kita akan melihat jalur pesawat di Erangel. Check this out. Check this out. Dan ini dia jalur pesawatnya memotong langsung, mungkin lebih mengarah ke bagian kiri dari Erangel itu sendiri ya. Berawal dari utara langsung berakhir di selatan, tepat berada di sebelah kiri dari Sosnovka Military Base. Beberapa tim dan bahkan bisa kita lihat semuanya Iron ternyata di bagian bawah ya. Betul sekali. Oke, mereka sepertinya drop zone-nya sekarang udah mengarah ke SMB ya. Ini akan menjadi menarik karena memang kita lihat di Sosnovka Military Base. Recall gue waktu gue ngcast di PMPL, walaupun waktu itu pakai bahasa Inggris, gue ingat banget Airwolf benar-benar bermain di Military Base sama kayak sekarang. Tapi mereka punya gangguan di sana, ada tim-tim PCC menjadi menarik. Kemudian kita lihat RRQ masih sama bermain di sekitaran school. Bonafide, Yasnaya. Ini benar-benar gue bener-bener kayak deja vu pak ngelihat PMPL pak, dimana memang tim-tim ini turun di tempat persistent drop zone mereka atau comfort drop zone mereka. Tapi kita lihat sekarang di sekitaran farm pak udah ada Vagus juga di sana sebagai juara PCC wave ketiga akan langsung berdekatan dengan Bigetron Red Alien. Iya benar sekali, di bagian bawah di SMB udah ada beberapa tim dan bahkan tadi kalau nggak salah gue ngelihat ada Flash Wolf, lalu ada Aero, lalu ada BTR Iron. Ini 3 tim berada di selatan Erangel ya di bagian SMB. Lalu di tepian nih kalau kita ngelihat scraping kecil di farm, lalu Verifier itu banyak banget loh. Ada Bigetron Red Alien, lalu ada VJS juga, Winnow juga, bahkan dari Primor sampai ke Verifier. Oke, sepertinya ini strategi yang dijalankan oleh masing-masing tim yang bertanding untuk hari ini dan di Yasnaya Polyana. Bonafide seperti biasa kita udah tahu kalau drop zone mereka selalu di situ gitu ya. Betul banget, dan ini Flash Wolf tadi permainan luar biasa. Mereka perlihatkan di wave keempat mereka mengambil Sosnovka Military Base, menandakan mereka sangat berdekatan dengan Airwolf saat ini. Kita lihat ini masih lootingan saja, teman-teman semua pasti udah ramai. Dan ini kita lihat dari Ryzen sudah melakukan sebuah spray, melakukan dengan UMP, tapi memang agak cukup jauh, belum ada juga site yang bisa dia gunakan. Dan di sana ada dari tim DNT. DNT Dynamite. Ya. Dari PCC di sini kita lihat aja Bison yang dimiliki oleh Microboy mencoba untuk memberikan hit ke arah depan. Untuk Bison itu sendiri enaknya adalah untuk di awal-awal di saat reload kita udah mendapatkan 53 peluru gitu loh. Keren banget, dia bisa melakukan spray dengan sangat enaknya, walaupun mungkin damage-nya nggak begitu sakit nih. Betul sekali. Dengan menggunakan 9mm tidak terlalu sakit, tapi kita lihat sekarang ada scrapping yang dilakukan oleh Winnow. Menarik karena Verifier memang tidak kuat atau tidak bagus untuk satu full squad loot di sana, sehingga mereka melakukan sebuah scrapping ke arah bagian atasnya. Di bagian barat juga ada sebuah kompon kecil yang bisa mereka maksimalkan. Jadi seharusnya nanti di mid sampai late game mereka akan cukup fat dan punya utility dan equipment yang cukup mumpuni. Iya, tapi setidaknya sekarang Itchy kita lihat dia udah menggunakan Scar L. Udah ada satu senjata yang bisa kita bilang template banget kalau ada di Erangel. Pasti orang memilihnya senjata ini paling sering banget kita lihat gitu. Ada Scar L, M4, Scar L, M4 gitu. Untuk close combat, untuk early fight, apabila ada tim lain yang mencoba untuk mengganggu pergerakan mereka, sepertinya Itchy udah siap sih untuk melakukan fight. Betul banget, dan kita lihat masih lootingan sekitaran Verifier, tapi dari tim Winnow juga harus hati-hati karena mereka punya PR sekitar 200 meter. Dan ini dia di Jopol Kota, dan itu akan membuat mereka fight juga. Kita tahu Jopol bagian kota ada apartment, ada kompon-kompon kecil, dan menyebabkan mereka pasti akan cukup fight. Tapi kita lihat sekarang teman-teman sekalian, di minimap More punya PR yang cukup jauh, lebih dari 1.500 meter, yang menyebabkan mereka tidak terlalu lama bisa loot. Kalau mereka ingin melakukan early rotation, mereka harus punya vehicle yang cukup kuat. Karena biasanya dengan rotasi yang cukup jauh seperti ini, bisa jadi ada kemungkinan besar tim-tim lain bisa meng-catch mereka. Iya, ini semakin panjang jalur yang mereka lewatin, ya semakin
ada aja gitu halangannya gitu Betul. lah ya. Ya sama aja ini mungkin di area yang bisa kita bilang nih di sebelah Rozok juga. Inilah 69 ya Seroja. namanya, Seroja ya. Kalau nggak salah satunya itu di timnya ada Uni ya. Salah satu veteran juga di Betul, Indonesia nih. cuman ini belum terlihat ya Pak Bulung ya. Iya. Cuman ada, oh udah ada ya Uni main dia. Oh main Pak ternyata. Oke, mana nih? Oke. Nah ini dia Uni. Tapi Kok beda? kok beda foto ya? Ternyata mungkin fan. Iya. Fan mungkin ya. Tapi memang ada di KMR juga sih di Iya. Seroja. Dan itu mungkin teman-teman yang mengikuti PUBG Mobile Scene tahu juga itu nama lama juga. Dan ini Onyx. Oh di tempat lain Zuki sudah bisa mengenalkan satu penggawa dari Fagus. Tapi Wow. ada sebuah refrag dilakukan oleh Nizam towards Zuxi. Dan kalau kita lihat Zuxi sendirian Pak Pulung di sini. Benar sekali. Apakah Zuxi sini akan langsung terculik dan sepertinya nggak ada lagi backupan untuk seorang Zuxi dan pastinya akan langsung dikirim menuju lobby. Satu player dari Bigetron Red Aliens udah harus menunggu di map. Iya ini mungkin adalah kado ya. Nih kado nih katanya. Nih kamu ulang tahun hari ini aku kirim ke lobby nih Betul katanya. banget. Karena mungkin teman-teman yang tadi nggak ikutin PCC, Yap. ternyata ada sebuah ketertarikan Yap. dari tim-tim PCC untuk bisa mengkontestasi Bigetron Red Alien. Itu makanya mereka kayak punya pride sendiri nih Betul. kalau berhadapan dengan Bigetron. Jadi mungkin ya strateginya adalah ke knock end. Betul, Kalau knock bertemu end. dengan Bigetron Red Aliens. Mungkin ya. Betul banget. Dan kita lihat di sini masih dengan LCS, mereka itu adalah Juara dari salah wave satu kedua ya? Juara wave kedua, betul banget. Mereka masih loot, tapi ini agak terpisah-pisah ya. Mereka scrapping, tapi ternyata bagian timur atas yang menjadikan mereka punya PR sangat jauh Pak, lebih dari 2000 meter. Bener banget. Ini dia Rin Hehe. Asik banget. Rin Hehe. Ada satu playernya yang mungkin gak LCS juga ya. Di tempat lainnya ada The Pillar. Mereka berempat udah menguasai satu daerah ini. Mungkin bisa dibilang mereka menguasai Zarki untuk sementara sebelum mereka melakukan rotasi lagi nanti ke arah yang berbeda, ke arah yang sangat-sangat mereka inginkan untuk melakukan fight dengan tim lain. Dan benar saja untuk di awal-awal pasif Pak. Betul Gamenya, banget, Pak, ya. sangat pasif. Tadi pun agak ke catch karena mungkin Fagus sudah mengetahui rotasi di Bigetron. Dia langsung bisa meng-catch up di rumah sekitaran dermaga. Dan ini Zarki jauh sekali di bagian timur atas map itu sendiri. Yap. Dan ini kita lihat dari tim DNT juga sekitaran Milta. Di sekitaran Tower Milta, juga ya. Tadi ada satu orang. Ini kan benar-benar pasif, benar kata Pak Pulung, 18 tim mereka bisa memaksimalkan loot terlebih dahulu. Memang kalau kita berbicara PUBG Mobile, paling cepat biasanya zona keempat akan mulai Benar. banyak flash. Jadi ini gue meminjam kosakata dari Wilson. Apa itu? Ini adalah calm before the storm. Wis. Mereka masih ngelut dulu. Tapi ternyata Seroja udah mengetahui rotasi dari Wino Pak Pulung. Benar sekali. Di sini kita lihat ada Uni yang mencoba untuk melakukan tapping dengan menggunakan M16-nya. Ada beberapa vehicle yang akan kabur ke sisi lain sebelum mereka mendapatkan begitu banyak damage yang akan dipersiapkan dan diberikan oleh Seroja. Betul banget, Elzio sepertinya agak cukup tertinggal dari teman-temannya dari Winnow. Masih berada di sebuah kompon yang ada di open field di belakang daerah Pochinki, walaupun memang ada pembatas gunung di sana. Tapi Seroja ini benar-benar strong dan kalau gue bisa katakan Seroja ini kayak mau balas dendam sama Winnow. Waduh. Karena mereka di satu wave Yep. dan Winnow itu menjadi juara pertamanya. Dan dia ini Oke, adalah ini sebuah dia. push yang dilakukan oleh Seroja. Elzio tidak mengetahui kalau ada pilihan dari teman lain dan sana Elzio harus tertunduk lesu. Tidak bisa direfragkan oleh temannya dan sepertinya akan mencoba untuk di knock end oleh tim Seroja. Dan Benar Wino sekali. mengetahui adalah situasi yang tidak mungkin untuk bisa merevive temannya dan mereka akan memulai rotasi dan repositioning tempat mereka. Vendetta menghabisi dengan melindas. Ditabrak karena Wise Stress tadi mencoba untuk langsung nge-end. Tapi setidaknya di saat Wise Stress akan nge-open badannya, ada beberapa player dari Winnow di sisi lain yang siap mengcover dan memberikan tembakan balasan. Karena ya lebih efektif tadi ya udah kita tabrak aja lah ya pakai mobil ya. Ini menjadi menarik karena kita lihat di zona pertama aja sudah sangat crowded. Lokasi dari Erangel sekarang udah hampir bisa kita katakan 60%-nya terisi oleh tim-tim yang bergabung. Dan kita lihat seperti di Milta udah sangat aman. Kemudian Bigetron juga udah mengambil di bagian bawah dekat jembatan. Aura bahkan dari Giorgio Pol atas udah sangat dekat untuk masuk ke zona berikutnya. Ini agak ada bug mungkin ya dari logonya. Dan inilah Aura sudah menggunakan vehicle dan ada Enhager Pak Pulung. Iya benar sekali, ada Enhager di dalam jalur rotasi yang dimiliki oleh Aura. Dan ini kita lihat aja, telah terdengar beberapa tembakan yang langsung mengarah ke arah Aura dan satu playernya Steve menjadi korban. Apakah bagi itu bisa langsung kabur dari area ini?
Sementara Jaiden dari sisi lainnya memberikan tembakan balasan menggunakan Skarel dan juga Scope kali 6 yang mungkin udah di radius ketiga. Kemanakah arah mereka pergi nantinya, karena satu player yaitu Steve di sini harus membutuhkan banyak sekali pertolongan. Terduduk lemas di tengah pertempuran antara Einherjar versus Aura. Wow. Sekali. Dan dari Einherjar Chill sepertinya masih bisa untuk di revive. Walaupun kalau kita lihat Steve di sini kondisinya sangat-sangat buruk karena dia terkenok di bagian open field yang dimana dia tidak bisa bergerak terlalu banyak. Karena kalau dia sekali reveal position, Einherjar akan sangat mudah bisa men-take down mereka semua. Tapi kita lihat Powerpunk masih menggunakan shoulder pick dengan cara proning di sana, mungkin mencari posisi lain dari tim Aura. Posisi akan mulai bergerak mencari-cari lokasi lain, apakah ada tim atau player dari tim Einherjar yang bisa men-take down dia. Ada prefire dilakukan mungkin untuk mengusir dari punggawa Einherjar walaupun tadi tidak langsung terkena. Oke, Steve terkenok dan sepertinya masih bisakah di revive? Harus dipegang, udah sangat sekarat. Oh no. Hey, gak bisa lagi, Steve gak bisa bertahan, langsung di end aja, di convert menjadi 1 point kill untuk Einherjar. Saat ini ada satu setup smoke yang udah dikeluarkan oleh Rose, terpaksa harus meluting kotak dari Steve ya, mau gak mau gitu loh. Gua minta maaf nih bro ya, gua ambil dulu nih perbekalan lu nih, kita mau melanjutkan pertempuran. Masalahnya adalah bisakah Roses keluar dari kanan ini gitu, karena dia seorang diri bagian bawah. Flash bisa melihat dengan begitu jelas. Harusnya ada tekanan dari Aura, dari Jaiden dan juga satu rekannya lagi untuk memberikan tembakan balasan, setidaknya bisa ngedistract konsentrasi yang dimiliki oleh Einherjar. Betul sekali, dan sekarang dari Winnow kembali lagi harus berhadapan dengan tim lawan itu dari Morp. Ada Renzi di sini yang sudah memegang Kar 98 sepertinya tadi kalau tidak salah, dan juga 8 kali scope. Dan di tempat lain Jaiden kembali lagi dikenokkan oleh Einherjar. Oh lordy, Aura menyisakan satu penggawa aktif dengan powernya, dan Einherjar sekali keberanian dan maju ke arah Aura, membuat Aura menjadi tim pertama yang terwipe out dan pulang ke lobby. Wow. Aura menjadi tim yang pertama dipulangkan menuju lobby. Baiklah, namun kali ini kita lihat ada pertempuran antara Batarion dan juga Aero 5, tapi JRC kali ini harus menelan pahitnya, panasnya satu granat yang sangat-sangat on point. Lemparan dari Potato luar biasa sekali, dan Potato kali ini akan langsung merensak maju untuk mengkonvert langsung menjadi point kill yang kedua untuk Potato. Karena kita lihat Jersey dan Liquid dari Batarion udah nggak bisa bertahan lagi. Tersisa Hijrah dan juga Red Pheasant. Sementara Hijrah lebih memilih untuk kabur ke bagian lainnya, tapi juga nggak sempat karena sebelum dia memiliki kecepatan yang cukup tinggi untuk kabur dari area ini, malah harus tertangkap. Dan ini dia Red Pheasant, untung segera ngepron, kalau tidak tersisa sedikit lagi HP yang ada di tubuhnya dan bisa aja Batarion menjadi tim kedua yang dipulangkan menuju ke lobby. Betul sekali, Bigetron Ion berada di posisi yang sangat-sangat tidak baik saat ini. Manpower tinggal tersisa Red Face, sedangkan Aerowolf masih dengan full squadnya mempunyai high ground di bagian sana. Red Face oke, ada compound, tapi kalau ini dia yang gue takutkan, 4 orang akan langsung maju. Ternyata Potato akan menjadi body system dari belakang, nembakin langsung dan dilemparkan, tapi ternyata tidak cukup mampu untuk mengenalkan Red Face. Hanya menunggu waktu, 3 punggawa lainnya akan maju dan mempush langsung dari Red Face End. Benar sekali, satu granat dilempar ke bagian panas tidaknya untuk melindungi dirinya sebelum mereka naik. Ini karena memberikan waktu untuk melakukan healing terhadap diri dari Red Face itu sendiri. Masih menunggu pergerakan dari beberapa player. Potato dan juga rekan-rekannya siap untuk langsung mengkonvert Red Face menjadi point kill tambahan untuk Aerowolf. Kita lihat aja Red Face masih nyaman di bagian atas. Satu player dari Aerowolf mencoba untuk naik 3 bergantian dan pada akhirnya gak bisa lagi bertahan. Batarion menjadi tim kedua yang harus dipulangkan menuju ke lobby. Oh lordy, sebuah bait movement dilakukan oleh Hazelnut menggunakan Dacia. Tapi kembali lagi memang terpush dengan 3 orang. Tadi juga di PCC kita lihat gimana The Prime dipush langsung oleh Elbow itu kesulitan. Benar. Begitupun di sini Red Face dipush oleh 3 player dari Aerowolf. 2 aja udah sulit, Pak. 2 aja udah sulit, ini 3, dan ya memang sebuah gerakan yang sangat cepat. Agresivitas dari Aerowolf terbayar lunas. Mereka bisa mewipe out satu squad Bigetron Ion. Benar sekali, 2 tim udah pulang dan dua-duanya bisa dibilang adalah player-player yang pernah merasakan PMPL ya. Betul banget. Oke, sejauh ini ya 2 tim itu yang masih harus dipulangkan. Tapi di sisi lainnya kita lihat ya, sekarang ada 1 player lagi yang harus ditumbangkan dan masih terkenok. Belum ada notif lanjutan apakah bisa dikonvert menjadi point kill untuk Morp. Betul sekali, Morp nomor C menggunakan M4 headshot WNWJ dan di sana
Tadi kita lihat Jaden, kemudian Itzy berada di high ground. Kita belum tahu bagaimana keadaan selanjutnya bakal langsung terfinish atau tidak. Masih kita saksikan di sini dan ini adalah jembatan di mana akan memisahkan antara satu dan dua lain. Itzy dipush oleh No Mercy benar-benar memperlihatkan namanya sebagai tim atau sebagai player. No Mercy tidak ada ampun, langsung push ke arah depan. WNW menyisakan dua player aktif yaitu Kulo dan juga Jaden Nip yang harus berenang karena tidak terfinish oleh War di sana. Hai, satu player yang mencoba untuk menyelamatkan diri dengan berenang pun udah nggak bisa lagi bertahan, ditembakin, nggak ada kesempatan untuk bersembunyi. 1 point kill untuk Morph sejauh ini, tapi masih ada punggawa ataupun member ataupun player dari WinNow yang bisa bertahan dan kabur dari area tersebut. Sejauh ini masih belum ketahuan posisinya. Betul sekali, dan dari Morph tadi menjadi menarik, mungkin ini bisa menjadi pelajaran buat kita semua, dimana Jaxi udah beda pulau dengan teman-teman yang lain. Benar. Itu menandakan dia bisa memberikan posisi jikalau nanti teman-temannya ingin masuk ke pulau kedua atau ke Sosnovka military base. Bigetron kita lihat, walaupun sudah kehilangan satu punggawa, satu manpower, mereka tetap kuat. Mereka tetap bisa memaksimalkan kompon-kompon kecil di sekitaran pom bensin, dan ini akan menjadi cut rotation kalau ada tim lain yang berusaha untuk masuk ke arah kita. Tapi dari Ryzen tadi kita lihat senjatanya masih menggunakan UMP dan Itzy, tapi kali ini Vendetta berarti mendapatkan satu player dari Boom. Onyx Matthew harus tertunduk lemas, dan bahkan di sisi lainnya Itzy pun nggak bisa lagi bertahan, tapi Daisen pun udah langsung aja tertunduk lemas. Oliver di sisi lainnya juga harus langsung dibalaskan oleh ini. Gangsta kali ini melakukan spray ke arah depan dan baik sekali, satu player dari Boom dan bahkan mendapatkan 2. Oh my god, Gangsta benar-benar menjadi sang pencabut nyawa sejauh ini. Oh Lordy, menjaga jembatan, bahkan mewipe Boom Esport dari game, dari match kali ini. Ini benar-benar unexpected ya, benar-benar sebuah pergerakan yang luar biasa. RMS Rookie juga harus sudah terwipe out, menandakan ada 4 tim yang sudah terwipe dari game. Enhager, kemudian Flash Wolf. Ternyata tim-tim PCC bisa menunjukkan taring mereka terhadap tim-tim PMPL. Ini benar-benar unexpected situation, Pak. Ini benar-benar gimana ya? Gue kaget. Di luar ekspektasi kita terjadi pertempuran yang bisa dibilang ini berimbang banget loh. Benar-benar berimbang, dan bahkan Gangsta sendirian di jembatan ini berhasil nge-spray abis 2 player dari Boom yang mengakibatkan Boom harus pulang. Betul sekali, dan ini adalah sebuah momentum dan timing yang sangat luar biasa memang digunakan Flash Wolf, karena mungkin tadi mereka udah membaca rotasi kalau misalnya ini akan menuju ke arah Sosnovka military base, maka mereka udah langsung menunggu di arah jembatan. Dan sekarang Seroja masih menunggu di pom bensin sebelum jembatan, dan juga ada tim Onyx yang harus mulai masuk dalam zona Pak Pulung. Iya benar sekali, Onyx sepertinya udah ngetem di situ. Mereka ya ngobrol-ngobrol dulu ya, yang ngopi-ngopi santuy dulu lah ya, ngaso sebelum memikirkan kemana lagi arah mereka akan pergi. Tapi dari Seroja mereka terpisah hanya sedikit ya. Satu berada di rumah jamur, lalu satu lagi ada dan beberapa orang ada berada tepat di depan Wise, ada di bagian bawah, ada di bagian atas sambil menjaga jembatan juga. Baiklah, ini dia pertempuran yang akan kita tunggu-tunggu ya, yang mungkin sesaat lagi akan terjadi antara Onyx dan juga dari Seroja gitu. Betul banget. Kembali lagi, tadi gue memprediksi zona keempat baru akan banyak pertempuran, tapi karena Enhager bahkan bergabung dalam party antara Seroja dan juga Onyx. Dari belakang Enhager, Porpang dan kawan-kawan men-spray menggunakan DP28 kali 4, mengenokkan mengenokkan Onyx Ken. Namanya udah keluar, Pak. Udah keluar tadi Ken namanya. 413. Oh, ternyata ada itu sosok di belakangnya ya. Nah, bertulisannya tadi. Baiklah, kalau begitu dari Enhager sejauh ini 4 poin kill udah mereka kumpulkan. Sangat baik perform yang udah mereka buat, tapi Porpang kamu mengapa malah berhenti di situ dan menjadi sasaran yang sangat empuk untuk Nick. Melakukan spray dengan sangat baik di bagian depan, melakukan dengan M4-nya. Akankah di cover langsung menjadi poin kill karena Onyx sejauh ini juga udah berhasil mengumpulkan 4 poin kill. Betul sekali, sebuah reflect terjadi di sini dari player Enhager. Satu orang sudah terkenok itu Porpang. Tadi sepertinya Porpang agak kebingungan untuk bisa pindah kursi kayaknya ya. Bisa menjadi obstacle dari vehicle-nya. Tapi kembali lagi kesigapan dari player Onyx di sini sangat luar biasa. Refresh dilakukan dan Porpang sepertinya tidak akan bisa di-revive kembali. Di sisi lain, di kill feed kita lihat dari Braun RRQ bisa mengenokkan satu punggawa dari Fagus. Fagus tadi sempat ter-highlight karena bisa salah satu punggawa dari Bigetron. Dan di sini ternyata Enhager tidak kehilangan akal. Smoke sudah dikeluarkan dan bisa merevive Porpang. Benar sekali, cuman Onyx mau berapa lama lagi di dalam area ini karena mereka
Kurang dari 30 detik lagi harus melakukan pergerakan dan masih banyak PR di depan mata dari Onyx yang harus mereka lewatin. Selain dari mendapatkan poin yang bakal mereka dapatkan, yang mungkin aja mereka bisa dapatkan dari Enhajar ya. Yes, betul banget. 20 detik sebelum masuk ke zona berikutnya. Ini menjadi menarik kita lihat karena 600 meter bukan jarak yang jauh untuk Onyx karena mereka punya vehicle. Tapi kembali lagi, di jembatan tadi kita lihat sudah ada Flash Wolf. Kemudian juga ada Seroja. Ini menjadi sebuah jalur yang sangat-sangat sulit bagi Onyx untuk masuk ke Sosnovka Military Base atau Second Island atau Small Island yang ada di Erangel. Untuk di jembatan ini sendiri ada 2 penjagaan loh. Betul. Ada Seroja di ujung sana dan ada Flash Wolf di ujung sini ya. Gue coba siapa yang akan mengalah, siapa yang akan mencoba untuk merengsak masuk karena dari si Flash Wolf sendiri mereka berada lebih dekat untuk ke zona ya, karena kita barusan mendapatkan beberapa informasi. We know LCS, The Pillar, RMS menggunakan drop cardnya untuk game yang pertama. Betul banget. Jadi tim-tim yang tadi sudah disebutkan, mereka akan mendapatkan 1,5 placement point. Benar. Dan 2 kali kill point. 2 kali kill point. Tapi sejauh ini RMS belum bisa maksimal karena mereka harus dipulangkan menuju lobby ya. Betul banget. Dan di tempat lain akhirnya dari Bigetron sudah menunjukkan janjinya mengenalkan 1 player dari RRQ, Nerpeko. Kalau kita ingat kemarin di PMPL, salah satu nama yang sering masuk ke list Terminator dari RRQ. Dan di sini Bigetron pun masih punya PR sekitar 300 meter untuk masuk ke dalam zona. Mereka sudah berhasil hold the line dan akan mulai masuk ke dalam zona berikutnya. Benar sekali, ada Luxi dengan baginya langsung akan pergi ke area yang cukup aman. Tapi setidaknya ini dia pulau yang berbeda. Mungkin mereka bisa nahan di sisi lainnya di saat masih ada 1 bagian kecil yang akan masuk ke dalam zona. Tapi nantinya setelah mungkin zona akan bergerak ke sisi lain akan menjadi PR lagi. Tapi Gangsta dan juga rekan-rekannya harus segera melakukan pergerakan. Kenapa? Karena nggak efisien lagi, mereka harus nahan di dalam zona yang udah bergerak. Nggak mesti harus mengorbankan banyak healingan yang bisa mereka manfaatkan mungkin untuk momen lainnya. Betul sekali. Dan kita lihat Enhajar juga sepertinya sudah tertunduk lesu ya oleh DNT ternyata datang sebagai third party dan Enhajar Origins harus wipe out sebagai tim posisi 14. Benar sekali, dan bahkan kalau nggak salah tadi drone pun harus diambil oleh Dynamite ya. Dan kali ini kita lihat ada 1 player lagi dari RRQ yang harus tertunduk lemas. Di sini Dynamite juga hanya mengumpulkan 1 poin kill sejauh ini, tapi di depannya ada 3 player dari RRQ yang siap mereka convert menjadi poin kill ataukah mereka yang akan menjadi poin kill untuk RRQ. Tapi ini pergerakannya sangat baik sekali. Baxi memberanikan dirinya untuk langsung maju ke depan. Ada 1 player yang udah tumbang, tapi ini dia serangan dari depan dan juga belakang. 2 arah yang berbeda. Luar biasa sekali serangan yang dilakukan oleh Dynamite, mencoba untuk melakukan revive terhadap rekannya dan ada 1 pertolongan lagi di bagian belakang. Cupi JC langsung aja masuk ke bagian depan yang pastinya akan langsung memberikan enter terhadap 1 player dari RRQ. Tapi Warung masih ada di ujung sana, hanya bisa melihat dari kejauhan. Betul sekali, sebuah agresivitas yang dilakukan oleh Dynamite. Kembali lagi tim-tim dari PCC benar-benar berhasil memaksimalkan begal jembatan ya. Tadi kita lihat Flash Wolf, kemudian sekarang Dynamite. Ini menjadi sebuah unexpected situation untuk tim-tim PMPL. Mereka kaget karena ternyata tim PCC udah benar-benar menjaga jembatan agar mereka tidak mudah untuk masuk dalam zona berikutnya. Benar sekali, tapi di tempat lainnya juga Onyx harus 1 playernya harus dimakan oleh zona, yaitu Nick. Di sini zona mengambil perannya, tapi ada VGS yang udah mengambil 1 speedboat untuk transportasi mereka mengarungi perairan ini dan berpindah dari 1 titik ke titik lainnya. Ini dia Seroja, mereka masih lengkap. Mereka udah mengumumkan 5 poin kill walaupun masih berada di dalam zona yang belum aman. Di tempat lainnya juga Onyx 413 harus termakan oleh zona. 2 player dari Onyx harus dimakan oleh zona. Bahkan Ryzen pun gak bisa lagi bertahan di sisi lainnya dan Matthew harus dimakan oleh pahitnya dan panasnya 1 granat. 413 pun gak berhasil lagi bertahan, Matthew pun gak berhasil bertahan, dan bahkan Onyx gak bertahan. Onyx harus dipulangkan menuju lobby oleh The Pillar. Oh my god, The Pillar, sebuah rotasi yang sangat jauh. Mereka memulai dari Zarki, kemudian memainkan timing dan momentum karena mereka tahu jembatan pasti akan sangat ramai. Setelah banyak fight yang terjadi, mereka menahan sampai zona keempat. Tinggal tersisa Onyx yang bisa kita katakan sudah sangat babak belur. Tadi ketemu Enhajar, kemudian juga ketemu Seroja, dan itu dimanfaatkan oleh The Pillars untuk bisa me-wipe out mereka. What a great gameplay coming from The Pillars. Dan kita lihat sekarang Bonafide, dari tadi belum terlihat banyak dari Yasnaya, ternyata sudah secure place di Small Island yang ada sekarang ini. Dan Stacey No Limit bermain sangat luar biasa di PCC Wave 4 kali ini. Tadi memberikan sebuah
pressure shot kepada tim yang ada di depan. Dan Microboy, gawat terakhir dari BTR Red Alien harus mati dikenokkan oleh tim lainnya, dan BTR Red Alien tereliminasi di posisi ke-12. Benar sekali, dua perwakilan dari Bigetron udah harus dipulangkan menuju lobby. Red Aliens dan juga Ion gak bisa bertahan. See you next map. Tapi kali ini Gangsta benar-benar memantapkan posisinya tadi di saat dia terkenok ya. Betul. Jadi biar deket sama temennya gitu. Oke, baiklah, di sisi lain juga begitu banyak pertempuran kali, tapi The Pillar sepertinya udah juga nggak bisa bertahan. Sekarang mendadak tersisa 9 tim aja. No Mercy menggila langsung mengambil satu player dari Seroja. Namun No Mercy kali ini juga memberikan spray yang sangat baik sekali menggunakan M4 dan juga scope. Kali umpannya ke arah depan. Beberapa pemain dari Seroja harus berpikir keras untuk kabur dan bisa menggocek serangan yang dilakukan oleh No Mercy dari jarak yang cukup jauh, dan bahkan Pedeta di sini mendapatkan beberapa hit yang langsung masuk ke arah tubuhnya. Hampir saja ketahuan. Tapi No Mercy masih ingin lebih, nggak mau memberikan nafas sedikit pun untuk Seroja. Oh my god, Morph No Mercy kembali lagi menunjukkan tajinya, kembali lagi menunjukkan identitas namanya, tidak memberi ampun. Seroja dari tadi kena hit banyak banget. Mereka mencoba untuk revealing health point mereka, tapi kembali lagi posisi mereka masih di luar zona, dan ini akan menjadi mangsa sangat-sangat empuk untuk tim Morph di sini. Benar sekali, No Mercy juga walaupun dia hanya mendapatkan satu obstacle seperti ini ya, tapi setidaknya itu bisa memprovide dia untuk memberikan tembakan ke arah yang berbeda gitu, dan dia pun terlindungi. Namun kali ini kita lihat dari Wolf 5 juga udah mendapatkan satu vision yang cukup jelas, ada setup smoke di sisi lainnya, mencoba untuk blind shoot, memberikan tembakan, mana tahu ada satu notif tembakan yang menandakan kalau ada orang di sana gitu. Betul banget. Ini menjadi menarik karena ternyata Airwolf sudah sangat berdekatan dengan tim Bonafide Esport. Kedua tim PMPL dan datang mendekati mereka tim LCS dari tim PCC. Oh my god, ini sebuah not a good calculation kalau menurut gua, karena dua orang langsung terkenok di sana. Airwolf benar-benar pintar, mereka split position dan LCS baru datang bisa langsung di wipe out begitu saja oleh Airwolf. For a great gameplay dari Airwolf Limex. LCS masuk ke kandang Aerowolf. LCS langsung dipulangkan menuju lobby, gak bisa bertahan lama. Sementara ini Aerowolf masih ingin lebih. 8 total point kill belum cukup untuk Aerowolf. Di tempat lainnya Kopaska langsung aja berhasil mendapatkan satu player dari Seroja, yaitu Vendetta ya, walaupun belum dilakukan menjadi poin kill, tapi Gangsta kali ini juga langsung hadir di depan satu player dari dia, yaitu Rewind. Mereka bersembunyi dari balik sebuah toilet yang kecil banget. Ada dua orang yang langsung bersembunyi di bagian sana, sementara Kopaska yaitu BFD kali ini masih bersembunyi dalam kompon, tapi mereka udah ditabrak juga oleh Zona. Hitman melemparkan satu granat di sisi lain, Rewind harus termakan oleh Zona, sementara Wise Trash juga udah nggak bisa lagi bertahan. Uni di sisi lain harus dimakan oleh Zona, nggak kuat juga menahan pahitnya kehidupan. Neverday juga dari Flash Wall sepertinya udah mendapatkan begitu banyak hit yang masuk ke arah tubuhnya. Dua player aktif dari BFD harus berjuang mati-matian karena satu playernya yaitu Zulhak harus mendapatkan pertolongan, dan bahkan Seroja dipulangkan menuju lobby. Oh my god, Morph benar-benar menjaga posisi mereka dengan sangat baik. Seroja tidak bisa melakukan banyak hal, dan No Mercy justru knockdown oleh Flash Wolf Spartan dari bagian lower ground. We know di sana Kulo masih bermain sangat-sangat aman menunggu momentum karena memang tinggal tersisa satu orang dari We Know. Kita lihat masih ada 7 tim yang berlaga di sini. Masih ada Fagus, masih ada Morph, masih ada Aerowolf, dan juga ada Dynamite di sana. Ini akan menjadi sebuah final showdown untuk memperebutkan kompon yang ada di depan sana, Pak Pulung. Benar sekali, dari Flash Wolf sendiri mereka sekarang sejauh ini udah kehilangan satu playernya yaitu Neverday, tapi di sisi lain Hazelnut berhasil mendapatkan satu player dari Dynamite yaitu Baxi JC. Wow, benar-benar Aerowolf 5 memberikan permainan yang sangat luar biasa, dan Gangsta kali ini pun gak bisa lagi bertahan karena harus termakan oleh pahitnya damage yang keluar dari DP28. Ada satu ledakan juga yang terjadi. JGEH juga nggak bisa lagi bertahan, dan Kopaska harus dimakan oleh Zona. Zulhak kali pun harus nggak bisa lagi menahan dari pahitnya kehidupan. DP28 benar-benar memberikan damage yang begitu maksimal. Betul sekali, Fagus mempunyai posisi yang cukup baik dari higher ground, walaupun tidak terlalu tinggi, tapi bisa melihat pergerakan dari Morph. Morph sebuah gerakan yang sangat-sangat berani, tapi bisa terbayar secara tuntas karena dia mendapatkan kompon di bagian sana. Tim-tim lain seperti Bonafide, kemudian juga Arrow masih harus memaksimalkan posisi mereka, dan ada pergerakan yang cukup berani di sini dari tim 16 itu tim RMS. Oh, RMS sudah terfinish tim 14, sorry, dari tim Flash Wolf 1. Oh lordy, mereka udah punya Dacia, sudah mulai masuk dalam zona. Tinggal We Know ternyata yang masih ada di luar zona. Perlahan tapi pasti dia benar-benar menunggu, karena tidak mungkin dia akan menang secara fighting karena tim-tim lain masih banyak mempunyai manpower.
Yap, ini dia Spartan juga di sisi lainnya nggak bisa lagi bertahan. Lalu ada Wino yang langsung menyusul pergerakan dari rekannya, dan Kulo satu player terakhir dari Wino pun nggak kuat lagi bertahan. Dia pun harus dipulangkan Wino, dan mendadak sekarang kita lihat hanya ada 3 tim, yaitu Vagus, lalu ada Aero of Limak dan juga Mort. Siapa yang akan mendapatkan chicken di game yang pertama yaitu Irangel? Kita akan saksikan saat lagi dengan DP28 dan juga scope kali 4-nya langsung aja ngelok ke arah satu komponen yang ada di depan. Tapi satu player dari Mort pun gak ingin memberikan kesempatan. Dia mencoba untuk memberikan tembakan balasan, tapi malah dirinya yang harus terkenok. Tersisa satu player terakhir yang masih aktif dari Mort, yaitu Frenzy. Apakah Frenzy di sini bisa memantapkan posisinya sendirian dan juga mendapatkan class moment? Tapi dari Arrow juga pasti ingin lebih. Betul sekali, Arrow bermain sangat-sangat agresif. Sudah ada belasan kill dia dapatkan, bahkan Mort dia tahu sudah dia kenokan beberapa, langsung merangsek maju ke depan. Tapi mereka juga harus hati-hati karena Vagus juga masih bisa menjadi third party involved di sini. Yap. Di sini Frenzy juga udah berhasil untuk melakukan revive terhadap rekannya. Mereka sekarang berdua harus berhadapan dengan Aerowolf yang masih lengkap berempat. Dan dari VGS yaitu Vagus juga mereka hanya sekarang bertiga ya. Satu playernya harus dipulangkan terlebih dahulu di awal-awal game tadi. Tapi Frenzy di sini hampir aja terjadi korban dari tembakan dari tim lawan yang mengakibatkan HP-nya tersisa sedikit. Terdengar suara tembakan yang begitu banyaknya. Satu player dan 3 player dari Vagus berusaha untuk masuk dan mencapai satu kompon yang tepat berada di depannya. Tapi dari kejauhan Aerowolf benar-benar nggak ingin kedua tim ini hidup tenang gitu. Betul banget, sebuah gempuran demi gempuran dari Aerowolf. Kita lihat bagaimana agresivitas dia. 2 orang sudah mulai maju ke dalam kampung, 2 orang tetap berlari di belakang. Ini adalah sebuah permainan yang tinggi yang diberikan Aerowolf pada kita semua teman-teman sekalian. Benar Dari sekali. Vagus pun tidak satu head power. Sebuah prefire dilakukan oleh Mort, tapi ini dimanfaatkan oleh Vagus, dan Vagus harus terfinish di posisi ketiga dan sekarang menyisakan 40 Aerowolf dan juga Mort. Benar sekali, dan Frenzy kali ini harus langsung terkemas. Tersisa seorang diri. Dexy harus menahan dan juga gempuran dari beberapa player dari Aerowolf Limak, dan pada akhirnya congratulations Aerowolf Limak. Yes, di game pertama Aerowolf Limax bergerak dari military base, mendapat utility dan equipment